Selamat pagi dan salam pertemuan kita sekali lagi dalam ibadah online. Terpujilah Dia Yesus Tuhan Allah kita, Yesus yang telah memberikan kita kehidupan pada pagi hari ini sehingga kita masih menikmati pagi hari ini. Mari kita terus persiapkan pribadi kita untuk kita angkatkan pujian dan sembah kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Halo. Kita siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saya siap. Mari kita angkatkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih yang tercurah lagi dunia, karyamu, kasihmu yang bermulia, tiada terselangi besar dan ajaib kekuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu.
Yesus Tuhanku.
Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, segala kemuliaan, segala hormat dan pengagungan kami kembalikan kepadamu pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau selalu memberkati, Engkau selalu melindungi, Engkau selalu menyertai kami Tuhan di dalam segala kesesakan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa Bapa di surga buat negara kami Malaysia khususnya Tuhan. Pada saat ini yang sedang digoncangkan oleh pandemik COVID-19 ya Tuhan. Oh haleluya, kami berdoa bahwa Engkaulah Raja di atas segala Raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Engkau berkuasa di atas pandemik ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu lebih besar, Roh Allah lebih besar dari pandemik ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar roh yang berani, bukan roh ketakutan ya Tuhan yang membelenggu kami, tapi roh yang berani, roh yang kuat, yang berasal daripada Allah, sehingga Tuhan Yesus kami kuat menghadapi, kami tabah menghadapi, karena kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang setia, Allah yang selalu memberkati, Allah yang selalu melindungi dan menyertai setiap umat yang bersandar kepadamu. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa agar Roh-Mu yang kudus selalu menyertai setiap umat-umat pilihan-Mu ya Tuhan, dimanapun berada di pelosok dunia ini. Biar Tuhan Roh Kudus-Mu yang memberi kami Tuhan Yesus kekuatan, memberi kami ketabahan Tuhan di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan kami mau selalu memuji meninggikan Engkau di dalam kesesakan apapun Tuhan. Nama-Mu tetap ditinggikan karena Engkau Allah yang menyertai dan memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara lewat firman-Mu ya Tuhan, melalui mulut hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang berbicara, sehingga Tuhan Yesus setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, setiap hati yang menerima firman-Mu akan Tuhan Yesus dipulihkan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan Yesus, yang berbeban berat dilepaskan, yang pada saat ini yang sedang berduka cita akan memperoleh sukacita yang besar di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dimanapun umat-umat-Mu berada pada saat ini ya Tuhan, Tuhan Engkau melindungi, Engkau memberkati Tuhan, Engkau menyertai, sebab Engkau Allah yang Immanuel, Engkaulah tiang awan, Engkaulah tiang api ya Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu yang berlindung kepadamu ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau tetap di dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami mau terus memuji meninggikan Engkau, bukan hanya sampai di sini saja Tuhan, tapi di dalam setiap tingkah laku, di dalam setiap perkataan kami, perbuatan kami, setiap waktu, setiap saat. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan, kami mau mengagungkan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai setiap umat-Mu ya Tuhan, sampai Maranatha Tuhan Engkau kembali ke bumi ini. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Salam saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita bertemu kembali lagi di dalam online ibadah kita.
Haleluya, haleluya, terpuji namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita pergi kepada firman Tuhan untuk kita kepada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berkomunikasi dengan Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ada di sini pada saat hari ini. Di mana sahaja kami berada, kami berada di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami bersama dengan keluarga yang tersayang yang dikasihi. Dan dengan ini ya Tuhan Yesus, kami mau menggunakan kesempatan waktu ini Tuhan, untuk mengeratkan ya Tuhan hubungan kami antara satu dengan yang lain, dan membawa keluarga kami bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya di saat kami berdoa datang kepada Engkau, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, kami percaya kami akan melupakan segala apa yang ada di sekitar kami pada saat hari ini. Karena hadirat-Mu lebih kuat daripada keadaan di sekeliling kami ya Tuhan Yesus pada saat hari ini. Haleluya, terpuji namamu ya Bapa. Keadaan-keadaan yang kami hadapi pada saat hari ini mungkin sangat menggentarkan hati kami ya Tuhan. Tetapi ada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ada kata-kata yang luar biasa yang berkuasa ya Tuhan, yaitu firman-Mu yang kami dengar pada saat hari ini, yaitu keluar firman yang telah Engkau nyatakan ya Tuhan, yang Engkau telah tulis, dan itu tetap ada dan wujud untuk selama-lamanya. Terpuji nama Bapa, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini ialah terdapat di dalam Yudas pasal 1 ayat 1 sampai yang 25. Yudas pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-25. Namun kita hanya membaca Yudas pasal 1, kita membaca terus ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Haleluya. Mari kita membacanya di mana sahaja kita berada. Ya. Begini bunyi firman Tuhan yang ditulis oleh Yudas ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Terpuji nama Tuhan atas firman-Mu. Haleluya. Nah, walaupun kita baca ayat yang ke-17 sampai yang ke-23, tetapi kita akan menelusuri semua apa yang dalam Yudas katakan ataupun Yudas tulis ini. Jadi penting sekali kita mengetahui siapakah penulis Yudas ini. Ya. Siapakah Yudas yang menulis dalam satu pasal ini? Ya. Adakah Yudas ini adalah Yudas Iskariot? Karena kita tahu bahwa di dalam Alkitab
malah 12 murid Tuhan Yesus sendiri mempunyai 2 nama Yudas. Jadi harus kita pastikan dan harus kita mengetahui siapakah penulis surat Yudas ini. Adakah ini surat Yudas Iskariot? Ataupun adakah penulis surat ini Yudas Yakobus? Atau adakah penulis surat Yudas ini Yudas Yusuf? Nah, kan? Jadi banyak Yudas. Jadi yang pastinya saudara, bukan Yudas Iskariot, ya, tetapi ramai yang terletak di dalam pikiran kita apabila kita sampai di kitab Yudas ini. Apa yang ada di dalam pikiran kita ialah Yudas Iskariot, tetapi sesungguhnya saudara, penulis surat ini ataupun kitab ini bukanlah Yudas Iskariot. Kenapa? Karena Yudas Iskariot sebelum Yesus disalibkan, dia sudah membunuh diri. Tak mungkin dia mendapat sesuatu ilham. Tak mungkin pada masa yang suntuk itu dia sudah mendapat sesuatu pelajaran daripada Yesus Kristus. Ataupun yang kedua, adakah ini penulis buku ini adalah Yudas Yakobus, yaitu salah seorang murid Yesus juga. Nama lain bagi Yudas Yakobus ini adalah Tadius. Tapi apa yang Yudas tulis dalam pengenalannya ayat yang pertama, dia berkata, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Nah, begitu Yudas memperkenalkan dirinya, siapa dia? Yaitu dia menulis di sana, saya ini adalah hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Jadi dia tidak menyatakan dia rasul kepada Yesus Kristus, tetapi dia menyatakan hamba kepada Yesus Kristus. Jadi kalau di dalam Matius 13 ayat 55, di sana yang menyatakan bahwa orang-orang awam yang ada pada masa itu, bukankah ia ini anak tukang kayu? Ia di sini itu adalah Yesus dan tukang kayu itu ialah Yusuf. Dan mereka berkata lagi, bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, yaitu adik-adik Yesus, yaitu Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Nah, jadi maksudnya saudara, Yudas di sini ialah saudara adik kepada Yesus Kristus. Tetapi kenapa Yudas tidak mengatakan adik kepada Yesus Kristus, tetapi dia menyatakan hamba kepada Yesus Kristus? Karena pada awal pelayanan Tuhan Yesus, daripada Yesus dibaptis sampai Yesus mati di kayu salib, kesemua saudaranya termasuk Yudas ini tidak percaya kepada Yesus. Tetapi setelah Yesus bangkit daripada orang mati dan dia memperlihatkan dirinya dan dia melayani dan dia berjumpa kepada adik-adiknya, terutama kepada Yakobus, baru di sini saudara-saudara Yesus ataupun Yudas percaya kepada Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya Yudas mengatakan bahwa dia sekarang adalah hamba kepada Yesus Kristus, ataupun hamba melayani untuk Yesus Kristus. Nah, jadi penulis surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot, bukan Yudas Yakobus, tetapi penulis surat ini ialah Yudas, adik Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Harap jelas ya. Nah, dalam ayat yang ketiga, apa yang membuatkan Yudas ini terdorong untuk menulis, ataupun kenapa terlintas di dalam hati Yudas, saudara Yakobus ini, untuk menulis? Jadi di sini juga saudara, ada satu pengertian bagi kita semua, bahwa pelayanan untuk menulis itu sangat penting dan sangat tidak kurang dilakukan pada saat hari ini. Mana kita ini yang paling utama sebenarnya. Segala sesuatu peristiwa, terutamanya firman Tuhan yang ada pada kita pada saat hari ini,
Semuanya ada orang yang menulis. Karena apabila sesuatu itu ditulis, maka dia kekal di situ, dia ada di situ, dia wujud di situ. Jika sekiranya sesuatu pesan disampaikan dari melalui mulut ke mulut, kita percaya bahwa akan berlaku perubahan-perubahan sesuai dengan waktu. Tetapi kalau kita menulis sesuatu perkara, maka tulisan itu akan tetap ada di situ. Malah kita boleh mengkajinya dan menambahnya mana yang perlu. Dan itu tetap fakta dan nyata dan bukti yang sahih yang boleh dipakai guna. Nah, jadi Yudas terdorong untuk menulis. Dan apa yang mendorong Yudas untuk menulis ini? Karena ada beban dalam hatinya, di mana walaupun dia tidak berada di tempat itu, karena kita tahu bahwa Yudas, saudara Yakobus ini lahir pada 4 Masehi. Dan pada tahun 50 Masehi sampai kepada kematiannya 70-an Masehi, mereka telah beredar ke Asia Kecil bersama dengan istri dan keluarga. Dan di sana mereka melayani. Dan kita percaya bahwa, dan sejarah mencatatkan Yudas, saudara Yakobus ini telah meninggal dalam 70-an Masehi. Dan di daerah, sekali lagi kita menyebut Kaisar, Domitian dan Trajan, mereka telah menyiksa semua cucu Yudas. Nah, itu sejarah tentang Yudas ya. Nah, jadi pada masa ini, sewaktu Yudas berada di Asia Kecil pada masa itu, di sana sekali lagi dia melihat, dia mendengar bahwa gereja-gereja Tuhan yang ada pada masa itu sedang bergelut, sedang menghadapi sesuatu perkara yang harus diambil, yang harus diselesaikan, yang harus diambil tindakan, yang harus dicatat supaya menjadi peringatan kepada generasi-generasi seterusnya dan sampai kepada generasi pada saat hari ini. Itulah sebabnya Yudas menulis. Haleluya. Yudas menulis. Jadi saya percaya dalam kehidupan kita, saudara, terutamanya dalam silsilah keluarga ataupun dalam wasiat-wasiat, itu harus ditulis. Begitu juga dengan firman Tuhan, khotbah-khotbah itu juga harus ditulis. Jadi mari kita saat hari ini, saudara, mari kita kembangkan pelayanan penulisan. Karena di dalam pelayanan penulisan mencakupi banyak hal. Menulis di dalam lagu, menulis karya hasil karya rohani, menulis tentang ayat-ayat firman Tuhan, dan menulis segala drama Kristen, menulis tentang lakunan ataupun tayangan untuk orang-orang Kristen. Jadi di sini memerlukan penulisan yang harus dikembangkan. Nah, kita pergi apa yang menyebabkan Yudas begitu terdorong untuk menulis. Karena apa yang dilihat oleh Yudas, walaupun mungkin dia tidak berada di tempat itu, tetapi satu perkara yang dia lihat bahwa yang menyerang keadaan gereja pada masa itu, yaitu pada ayat yang keempat, ada orang-orang fasik. Ada orang-orang fasik. Di dalam Alkitab, orang-orang fasik selalu disebut di dalam Alkitab, berbanding dengan orang-orang jahat yang banyak kali disebut. Kalau kita mengkaji dan kita mengumpul semua ayat-ayat yang berbicara daripada orang-orang tentang mengenai orang-orang fasik ini, begitu banyak sekali ya. Jadi mari kita melihat apakah maksud ataupun siapakah orang-orang fasik ini menurut apa yang dilihat oleh Yudas ini ya. Oke. Kalau kita pergi kepada terjemahan ataupun pengertian biasa tentang orang fasik ini, di mana orang fasik ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan juga. Oke, sekali lagi, orang fasik ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengamalkan atau tidak melakukan atau tidak peduli tentang perintah-perintah.
bahkan melakukan perbuatan dosa. Jadi itu adalah pengertian sederhana tentang orang-orang fasik. Orang fasik ialah orang yang percaya kepada Tuhan. Oke, sekali lagi, orang fasik ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus. Dia mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin dia pernah juga pergi ke ibadah. Dia pergi mengikuti kelompok sel. Dia pergi ataupun dia juga melayani. Tetapi satu hal yang membedakan orang fasik ini. Tetapi dia tidak mengamalkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Malah dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, mari kita lihat. Apakah perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang fasik, yang dilihat, yang didengar, yang disaksikan oleh Yudas ini? Yaitu pada ayat yang masih ayat yang keempat, di mana mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah. Oleh kerana mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mungkin sedikit pengajaran yang sudah mereka tahu tentang karya Yesus Kristus, di mana tentang kasih karunia Allah. Mereka tahu ini kasih karunia Allah, di mana kasih karunia Allah adalah tentang karya ataupun penebusan Yesus di atas kayu salib. Karena melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka semua yang berdosa, maka semua yang hidup di dalam dunia ini akan beroleh kasih karunia Allah. Dan apabila kita semua sebagai anak dunia ini mendapat kasih karunia ini, maka kita beroleh keselamatan yang kekal bersama oleh kerana penebusan Yesus Kristus. Nah, kasih karunia Allah sebenarnya, keselamatan kasih karunia ini, karya keselamatan ini, hanya karya keselamatan ini yang memungkinkan kita beroleh kehidupan yang kekal. Karena sesungguhnya upah dosa itu membawa kita kepada maut, membawa kita kepada kematian yang selama-lamanya. Oleh kerana kasih karunia Allah ini, maka kita beroleh keselamatan. Maka keselamatan itu tetap ada kepada orang itu. Maka ini yang dipahami oleh orang fasik. Mereka mengambil kesempatan kasih karunia Allah ini. Nah, jadi oleh kerana kasih karunia Allah ini bahwa dia boleh mengampuni dosa, maka orang-orang fasik tidak pernah berhenti berbuat dosa. Kerana mereka percaya ada kasih karunia Allah. Ya. Jadi mereka berpendapat mereka boleh berbuat dosa terus menerus. Mereka terus menerus berbuat dosa. Mereka tidak rasa bersalah untuk melakukan segala pelanggaran-pelanggaran. Karena ada kasih karunia menurut pendapat mereka. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sama dengan orang-orang fasik yang dilihat oleh Yudas ini. Di mana mereka tidak mengambil serius. Mereka tidak mengambil dengan sepenuh hati, menerima dengan sepenuh hati penebusan yang Yesus lakukan. Kalau seperti ini, mereka menyalahgunakan dan mempermain-mainkan kasih karunia Allah. Mereka mempermain-mainkan karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib, maka ini adalah sesuatu perkara yang sangat serius. Sangat serius, saudara. Mereka mempermain-mainkan karya Tuhan.
Jadi pada saat hari ini jangan kita mempermain-mainkan karya Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah kita membuat Yesus akan disalib untuk kali yang kedua. Jangan kita menganggap bahwa kasih karunia Allah itu akan terus berjalan. Karena selagi kita hidup mungkin itu kesempatan kita. Mungkin kasih karunia itu akan sedang berjalan. Tetapi ada waktunya, harus kita mengetahui ada waktunya ia akan berhenti. Jadi orang fasik, mereka terus berbuat dosa. Mereka tidak takut karena ada kasih karunia, mereka cakap. Tetapi kita yang mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mari kita hargai, mari kita jaga, mari kita ikat bersama dengan kita. Karena harus kita ketahui, Yesus bukan main-main untuk disalibkan. Ya. Apalagi perbuatan orang-orang fasik yang dilihat oleh Yudas ialah mereka melampiaskan hawa nafsu. Ya, mereka melampiaskan hawa nafsu. Hawa nafsu menurut Yunani ialah eselgian. Yang mengandungi kata di tengah-tengahnya itu ialah selga. Kata selga pula yaitu nama yang diambil daripada nama kota Pisidia. Di mana kota Pisidia ini terkenal dengan perbuatan sodomi. Jadi dalam terjemahan Indonesia dia hanya menyebut hawa nafsu. Jadi itu terbayang di dalam kepala kita, di dalam pemikiran kita itu banyak hawa nafsu. Ada hawa nafsu makan, ada hawa nafsu hobi, ada hawa nafsu seks, ada hawa nafsu, banyak hawa nafsu. Jadi itulah sebabnya kadang-kadang kita pergi kepada bahasa yang asal, di mana Yunani, apa yang ditulis dalam ayat ini ialah hawa nafsu, dalam kata Yunani ialah eselgian. Dan di tengah-tengah kata eselgian itu ada nama selga yang berkait dengan kota Pisidia. Dan maksud khusus bagi eselgian ataupun selga ataupun Pisidia ialah sodomi. Jadi hawa nafsu di sini bermaksud bukan hawa nafsu makan. Bukan hawa nafsu main game, bukan hawa nafsu mengejar cita-cita, tetapi hawa nafsu yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah sodomi, yang bermaksud homoseksual. Jadi ini yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Mereka tidak takut melakukan homoseksual karena ada kasih karunia. Tahukah itu apa itu homoseksual? Ya, homoseksual. Homoseksual itu kalau kita bahagikan lagi ada di sana itu lesbian, ada gay, ada biseksual dan ada hyposeks. Ataupun dalam kurungannya LGBT. Lesbian itu ialah perempuan dengan perempuan, gay itu lelaki dengan lelaki, biseksual itu lelaki itu boleh berhubungan dengan lelaki dengan perempuan. Dan hyposeks pula, lelaki itu ataupun perempuan itu tidak cukup dengan manusia, dia akan pergi kepada binatang, sama ada monyet, babi, kuda dan sebagainya. Ada tak cukup dengan binatang, ambil dengan benda-benda lain. Itu hyposeks. Jadi semuanya ini telah dilakukan oleh orang-orang fasik. Siapa yang melakukannya? Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan mereka berani melakukan sodomi ini, homoseksual ini, karena mereka menganggap ada kasih karunia Allah. Dan saya percaya berkaitan dengan homoseksual ataupun berkaitan dengan sodomi ini banyak kali dibicarakan di dalam Alkitab, tetapi di gereja tak pernah dikatakan. Karena menjaga
menjaga rasa sensitif, tetapi itulah teknik iblis untuk menutup supaya semua perkara ini tentang sodomi ini, tentang homoseksual ini, iblis berjaya menutup semua hamba-hamba Tuhan supaya tidak membicarakan tentang perkara ini. Padahal banyak hamba Tuhan jatuh di dalam sodomi. Mereka semua adalah orang-orang fasik. Dulu kita tidak merasa risau kalau perempuan dengan perempuan tinggal di satu bilik, ataupun pekerja kilang, ataupun pelajar mahasiswa, ataupun mahasiswi tinggal sebilik perempuan dengan perempuan. Dulu kita tidak risau. Tetapi banyak kayak sekarang ini perempuan dengan perempuan, akhirnya yang satu itu mau jadi lelaki, yang satu mau jadi perempuan. Dan akhirnya mereka menjadi lesbian. Begitu juga dengan lelaki selalu bersama sampai 5 tahun, 6 tahun, dan 10 tahun akhirnya menjadi gay. Jadi pada saat hari ini mari gereja Tuhan, kita bertindak, kita mematahkan roh sodomi ini. Karena apa yang berlaku di Sodom dan Gomora, hanya Sodom dan Gomora yang kita tahu, yang Tuhan telah hancurkan. Tetapi ada kota lain lagi yang di dalam perjanjian lama, yang tertulis di dalam Hosea 11 ayat 8 dan juga Ulangan 29 ayat 23, yaitu kota Adma dengan Ziboim, sama dengan Sodom Gomora, dihancur kota itu karena perbuatan sodomi. Sodom dan Gomora, Adma dan Ziboim adalah sebagai satu peringatan kepada kita pada masa-masa ini. Kalau kota itu, kalau bangsa itu, kalau suku itu, kalau kaum itu, kalau kota itu, kalau gereja itu, kalau keluarga itu melakukan perbuatan sodomi, hukuman datang dengan mendadak. Ini sudah terjadi di Sodom dan Gomora dan Adma dan Ziboim, ya, dan inilah yang Yudas lihat, dan ini akan berlaku terus menerus kalau kita anak-anak Tuhan tidak pernah mengambil berat, tidak bertobat, dan mempermain-mainkan kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik, ialah mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan. Menyangkal ini boleh dilakukan di dalam dua perkara, yaitu melalui perkataan, melalui mulut ini. Dan biasanya orang yang menyangkal ataupun yang menolak, yang menerima Tuhan Yesus, yang menyangkal Yesus menggunakan mulut ini, adalah mereka yang langsung tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang kedua, perbuatan menyangkal, perbuatan menolak, perbuatan tidak menerima Yesus sebagai penguasa, ialah melalui tindakan, melalui sikap, melalui perbuatan kita. Mulut berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi lihat kepada tindakan-tindakan karakter dan sikap-sikap orang itu. Sikap orang itu kelihatannya tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5, Titus 1 ayat 16. Jadi orang-orang fasik mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan, yaitu mereka menyangkal Yesus adalah Tuhan, ialah dengan cara yang kedua tadi. Karena orang fasik mereka mengaku percaya Tuhan, tetapi tindakan, karakter, sikap, perbuatan mereka, kata-kata mereka, pakaian mereka, segala sesuatu tidak melambangkan ketakutan mereka kepada Tuhan. Malah tindakan mereka seakan-akan mereka sedang menentang Tuhan. Apa tindakan tadi? Seperti tadi itulah.
Mereka tidak malu-malu membuat sodomi. Mereka tidak malu-malu membuat dosa. Mereka tidak segan. Malah mereka merasa ada sukacita. Ya, mari kita ambil serius. Mari kita perhatikan kehidupan kita. Adakah tindakan kita? Adakah karakter kita? Adakah perkataan mulut kita, cara kita bercakap itu selalu memuliakan Tuhan ataupun sebaliknya? Karena jika segala sikap karakter kita melawan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bermakna kita menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Biasanya orang fasik ini saudara, mereka jauh dari hidup bersekutu dengan Allah. Hal yang memalukan menjadi mulia bagi mereka, di mana sudah dinyatakan mereka tidak merasa malu-malu lagi. Mereka tidak rasa perbuatan itu adalah dosa. Dan di mana mereka juga tidak menambah pengalaman mereka, tidak menambah hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka hanya mengetahui, tahu Tuhan itu dalam setakat namanya. Tetapi tentang perbuatan, karya, sifat, sikap, rencana Tuhan mereka tidak mengetahuinya. Dan akhirnya mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Ini adalah karakter sikap-sikap orang fasik, ya saudara. Nah, kalau perbuatan sodomi tadi, Sodom dan Gomora dihancurkan. Kalau kita menyangkal, kalau kita tidak menerima Yesus Kristus, menolak Yesus Kristus, tidak mengakui Yesus melalui tindakan dan sikap kita, saudara. Apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 10 ayat 15 yang mengatakan di sana, hukuman ke atas kota Kapernaum lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Apa yang terjadi di kota Kapernaum sehingga Yesus mengatakan bahwa hukuman untuk untuk kota Kapernaum pada hari penghakiman nanti, hukuman untuk kota Kapernaum lebih berat daripada Sodom dan Gomora, karena pelanggaran ataupun dosa yang dilakukan oleh kota Kapernaum ialah mereka menyangkal Yesus Kristus. Kota Kapernaum, sewaktu Yesus mau masuk di kota Kapernaum tidak menerima, tidak mengundang Yesus Kristus masuk di kota mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, hukuman untuk kota Kapernaum lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Ini berbicara betapa seriusnya, betapa beratnya dosa itu. Kalau kita menyangkal Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Mari kita pada saat hari ini mengakui sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Jangan hanya melalui dengan mulut ini. Jangan hanya berada di gereja. Jangan hanya pada hari Ahad. Jangan hanya pada waktu sukses kita mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Tetapi dalam apapun keadaan, terutamanya pada waktu-waktu pandemik ini, pada waktu-waktu inilah kita lebih keras mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ataupun waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesukaran dan kesukaran, maka kita menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus memberi amaran keras bahwa hukuman ke atas kota Kapernaum lebih berat daripada Sodom dan Gomora. Haleluya. Apalagi yang dilihat oleh Yudas, yang dia ingin pesan kepada kita pada saat hari ini, yang terjadi pada zamannya, yang dia tulis ialah ada yang mengikuti jalan
Apa itu kehidupan? Apa yang dilalui oleh Kain? Siapa Kain ini? Di mana Yudas melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang menempuhi jalan Kain. Kain ini adalah anak pertama daripada manusia pertama, daripada pasangan pertama yang Tuhan ciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Dan Kain adalah anak sulung daripada mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kain, dia tidak mempersembahkan persembahannya, ibadahnya dengan iman. Maksudnya dia tidak menyampaikan korbannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah berbicara kepada Kain, supaya Tuhan sudah menegur perbuatan Kain ini supaya menyampaikan korban dengan sungguh-sungguh. Tetapi Kain tidak memperdulikan teguran daripada Tuhan. Dan akhirnya Kain membunuh adiknya sendiri, Habel. Dan akhirnya Kain telah dibuang daripada keluarga Adam dan Hawa. Nah, saudara dan saudari, adakah kehidupan kita benar-benar menyembah Tuhan? Adakah hidup kita ini benar-benar mencari Tuhan? Biarlah hidup kita ini benar-benar menyembah kepada Tuhan. Benar-benar datang kepada Tuhan, tidak seperti Kain berpura-pura menyembah Tuhan. Asalkan ada korban, asalkan saya datang, asalkan saya melayani, asalkan saya berdoa, asalkan saya datang di kelompok sel. Tetapi Tuhan melihat motivasimu. Jangan kita seperti Kain, karena tidak sungguh-sungguh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Apa yang terjadi kepada Kain? Dia menjadi pelarian. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan menurut Yudas lagi, mereka menceburkan diri di dalam kesesatan Biliam. Siapakah Biliam ini dalam Wahyu pasal 2:14 ataupun dalam Bilangan pasal 31 ayat 16, ataupun dalam 2 Petrus 2 ayat 16, ataupun dalam Yesaya 13 ayat 22. Biliam ini adalah seorang nabi dan juga dia juru tenung. Biliam inilah yang disuruh oleh Balak untuk mencari perkenanan kepada Tuhan. Untuk menyuruh Tuhan supaya mengutuk bangsa Israel. Tetapi Tuhan gagalkan. Tuhan tidak mau mengutuk bangsa pilihannya. Tetapi menurut dalam Bilangan 31 ayat 16, Biliam ini adalah pakar strategi. Pembuat kejahatan. Siapa punya ide, siapa punya strategi, siapa punya rencana yang mengusulkan kepada bangsa Moab, kepada Balak, kamu pergi mengambil perempuan-perempuan orang Israel, kamu pergi hidup bergaul dengan mereka. Dan akhirnya bangsa Israel mengambil perempuan dan lelaki bangsa Moab. Dan akhirnya terjadi penyembahan berhala, terjadi kawin campur pada masa itu. Dan akhirnya Tuhan sangat marah dan Musa menyuruh supaya membinasakan semua orang yang mempunyai kaitan, yang mempunyai hubungan dengan orang Moab. Strateginya siapa? Idea siapa? Biliam. Penting bagi kita di dalam apapun organisasi, terutama di dalam kelompok kecil seperti keluarga, yang pembuat keputusan itu jangan mempunyai roh Biliam. Apatah lagi yang pembuat dasar dan pembuat keputusan di dalam gereja ini
Kita harus pastikan, kita harus berdoa supaya jangan ada roh Bileam di dalam pembuat keputusan. Saya percaya Bileam inilah yang memberi nasihat kepada kepada Balak, mengusulkan strategi ini untuk menghancurkan Israel. Maka kalau ada penasihat seperti Bileam, hancurlah keluarga, hancurlah gereja, hancurlah community, hancurlah negara. Kita harus mempunyai penasihat ajaib. Kita harus punya penasihat yang mengetahui segala-galanya. Kita harus mempunyai penasihat yang luar biasa, yang maha kuasa, yaitu Roh Kudus dan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ini Bileam. Dan yang terakhir sekali ialah mereka binasa karena kedurhakaan Korah. Siapakah Korah ini? Korah inilah individu, kumpulan yang menentang Musa. Bilangan 16 ayat 1 sampai ke 3. Korah inilah orang yang berdurhaka kepada Musa. Korah inilah yang menentang Musa melalui kata-kata. Karena Korah tidak setuju Musa diangkat sebagai pemimpin. Musa saja yang boleh memimpin bangsa Israel ini, saya pun boleh, kata Korah. Ini yang dilihat oleh Yudas pada masa itu, banyak penderhaka, banyak kedurhakaan yang berlaku karena semuanya mau menjadi pemimpin yang teratas. Mereka menentang yang dipilih oleh orang yang berautoritas, yang dipilih oleh Tuhan. Mereka melawan Tuhan dan menganggap diri sendiri lebih baik, lebih penting daripada yang Tuhan pilih. Dan kalau roh Korah ada di dalam gereja, kalau roh pemberontakan, kalau roh pentingkan diri sendiri itu berada di dalam apapun organisasi itu, community itu, persekutuan itu, kumpulan itu, himpunan itu akan runtuh. Jadi pada saat hari ini apa yang dilihat oleh Yudas, dan dia tulis sampai kepada saat ini dan sampai pada saat ini untuk menjadi tatapan kita pada saat hari ini. Coba kita perhatikan tentang peristiwa Kain, tentang peristiwa Bileam, dan tentang peristiwa Korah ini. Adakah ini sudah berhenti berlaku ataupun sedang berlaku di gereja ini? Itu semua sedang berlaku sampai pada saat ini. Itulah sebabnya firman Tuhan diturunkan, firman Tuhan dibicarakan pada pagi hari ini, supaya kita mematahkan roh Kain, supaya kita mematahkan roh Bileam, kita patahkan roh Korah. Karena semuanya ini adalah orang-orang fasik. Ayat yang ke-20 kita masuk apa yang kita baca. Setelah kita melihat apa yang berlaku, apa yang membuatkan Yudas terdorong untuk menulis sebagai peringatan untuk gereja-gereja masa kini. Karena sesungguhnya banyak orang-orang fasik berada di dalam lingkungan, dalam gereja ataupun di mana-mana saja. Karena mereka ini tidak dapat dikenal pasti, karena mereka juga percaya kepada Tuhan. Tetapi hanya ada satu cara sahaja untuk kita mengenal pasti siapakah orang fasik itu, ialah melalui buah-buah yang keluar daripada hidupnya. Ayat yang ke-20, Yudas menulis untuk kita, tetapi kamu, hai saudara-saudaraku, kata Yudas, bangunlah dirimu
sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini nasihat Yudas. Ini yang menjadi beban Yudas, saudara Yakobus, untuk kita pada saat hari ini. Kita membangun diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa di dalam Roh Kudus. Mari kita telusuri satu persatu ayat perkataan yang ditulis Yudas ini. Kata Yudas, bangunlah dirimu. Kalau kita mengerti perkataan bangun, bangun itu bangun. Salah satu terjemahannya adalah terjagalah. Terjagalah dirimu daripada tidurmu. Bangunlah, berdirilah, bangkitlah dirimu daripada tempat dudukmu sekarang. Bangunlah maksudnya mula membina, mula melakukan sesuatu, mula bertindak, mula berbuat sesuatu perkara atas diri kita ini. Jadi sekiranya ada di antara kita yang sedang tertidur, walaupun keadaan sedang pandemik, sedang bergelora dan segala sesuatu, tapi engkau lagi masih tidak bersiap siaga, masih lagi tertidur. Kata Yudas, kata firman Tuhan pada saat hari ini, bangunlah. Terjaga daripada tidur kita. Kalau kita tertidur, kita tidak mengetahui keadaan sekeliling. Langsung kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, kita tidak tahu apa-apa. Jadi kalau tidak kita mengetahui apa-apa yang sedang terjadi, siapa yang datang pun, orang fasik datang, iblis datang, siapa saja pendatang, Antikristus datang, nabi palsu datang, semuanya kita terima karena kita tidak mengetahui apa-apa. Bangunlah, kita berdiri, kita bangkit daripada tempat duduk kita, dari tempat duduk termenung, daripada tempat duduk menonton dalam satu perkara. Orang lain sudah melayani, tetapi engkau tetap menonton, engkau tetap melihat. Engkau tetap duduk. Budak kecil sudah berusaha untuk menghabiskan pembacaan Alkitab. Ada di antara kita anak-anak kecil yang sedang berusaha menghabiskan pembacaan Alkitabnya. Daripada Kejadian sampai Wahyu, dan sekarang ini dia sudah menghabiskan separuh. Tetapi kita masih duduk, kita masih termenung, tidak mau membaca firman Tuhan ini. Apatah lagi berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu di dalam diri kita. Kata Yudas, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Maksudnya kita harus terjaga diri kita ini tentang dasar iman kita. Kita harus bangkit, kita harus bangun di atas diri kita tentang dasar iman kita. Kita harus membina diri kita ini tentang iman, dasar iman kita untuk menuju kepada iman yang paling suci. Matius 17:20, Lukas 17 ayat 6. Asalkan kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, kata firman Tuhan. Asalkan ada iman sebesar biji sesawi. Berapa besar biji sesawi? 1 mm. Kata Tuhan Yesus, asalkan kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita perintahkan gunung itu pindahlah ke sana, dia akan pindah. Pindah ke sini, dia akan pindah.
Dalam Lukas 17 ayat 6, asalkan iman kita mempunyai sebesar sebiji sesawi. Kita berkata kepada pohon itu, tertanamlah di tengah lautan, pohon itu akan mentaati, dia akan tertanam di lautan. Tetapi saudara, kita mengerti. Tetapi Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 32. Ini kuncinya, ini rahasianya biji sesawi. Yaitu memang betul, biji itu paling kecil daripada segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, dan sehingga burung-burung udara datang bersarang pada cabang-cabang tadi. Maksudnya biji sesawi ini kecil, tetapi dia bertumbuh. Jadi maksudnya kita harus daripada iman sekecil biji sesawi, kita harus mempertumbuhkan iman kita sehingga ia menjadi iman yang boleh membinakan gunung. Kita harus menjaga, kita harus memelihara, kita harus memperkuatkan, mempertumbuhkan iman kita sehingga iman yang boleh memindahkan pohon untuk tertanam di tengah lautan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini? Nah, dasar ini itu apa? 1 Korintus pasal 3 ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini? Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, dan juga dasar segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Itulah dasarnya. Maksudnya di sini, entah orang membangun di atas dasar ini, maksudnya iman. Dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ini bermaksud, apakah di manakah dasar iman kita pada saat hari ini? Kita harus cek. Adakah dasar iman kita yang kita miliki pada saat hari ini jerami? Ataupun iman jerami? Ataupun iman rumput kering? Ataupun iman kayu, batu permata, perak, dan emas? Karena kalau kita perhatikan benda-benda ini tadi, jerami sampai kepada emas, tahap kekerasannya berbeda-beda. Apabila tahap kekerasannya berbeda-beda, maka tahap kepanasannya pun berbeda-beda. Jerami tidak memerlukan 30 derajat Celcius panasnya untuk membakar. Tetapi untuk membakar emas memerlukan 1800 derajat Celcius baru menghasilkan peleburan emas. Ini maksudnya walaupun betapa beratnya penderitaan, makin keras penderitaan yang dihadapi, itu tidak menghancurkan iman kita. Ini maksudnya iman yang paling suci. Inilah tindakan kita. Kita harus bertanggung jawab untuk memperkuatkan iman kita sehingga menjadi emas. Ya. Dan juga kata Yudas, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang kudus, dasar imanmu yang paling murni ataupun suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Maksud berdoa dalam Roh Kudus adalah doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana dalam hati ini adalah hati yang diterangi. Di mana di dalam hati ini hati yang didiami. Di mana di dalam hati ini hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan apabila kita berdoa, apabila hati kita berdoa dan hati ini sudah dikuasai, diterangi dan didiami oleh Roh Kudus, saya percaya apa yang kita doakan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena menurut Roma pasal 8 ayat 26,
Di sini kita mengetahui bahwa Alkitab menyatakan, sebab kita sesungguhnya tidak tahu bagaimana untuk berdoa. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kenapa Dia bantu di dalam kita? Karena kita punya kelemahan, yaitu sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Betul kan? Karena banyak yang kita jumpa kalau kita suruh seseorang itu berdoa, selalu dia menolak. Banyak di antara kita kalau disuruh berdoa, banyak yang menolak. Karena dia kata dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Itu memang benar, karena kata Tuhan sebenarnya itulah kelemahan kita. Kita tidak tahu untuk berdoa. Bagaimana seharusnya kita berdoa. Jadi apabila kita berada di dalam kelemahan itu, Tuhan sudah mengetahui. Roh Kudus sudah tahu bahwa itu memang kelemahan kita. Jadi sangat perlu kita berdoa bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan Roh Kudus, ya. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Maksudnya apabila kita berdoa ini saudara dan saudari, sewaktu kita berdoa, sewaktu kita menyampaikan, sewaktu kita mengatakan sesuatu, sewaktu kita melapaskan sesuatu, Roh Kudus akan berfungsi untuk memperterjemahkan, untuk memperhalusi, untuk menukarnya menjadi berkenan, dan Roh Kudus juga akan menyampaikan kepada Allah Bapa. Jadi sangat penting sekali apabila kita berdoa di dalam Roh Kudus. Bukan dengan intelektual kita. Bukan dengan bagaimana kita menyusun kata-kata. Kata-kata yang paling indah, paling halus. Kata-kata yang paling klasik. Itu belum tentu diterima oleh Allah Bapa kita kalau tanpa Roh Kudus. Walaupun kita berdoa dan kita tidak tahu perkataan, kita tidak tahu bagaimana menyampaikan hati kita karena kita kekurangan pembendaharaan kata-kata, Roh Kudus boleh memperterjemahkannya kepada Allah Bapa. Dan satu yang banyak menjadi kekeliruan kita pada saat hari ini, berdoa di dalam Roh Kudus itu berbeda dengan berdoa di dalam bahasa roh. Ya. Karena bahasa roh itu juga hasil ataupun kesan daripada pimpinan Roh Kudus. Apabila kita berdoa di dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Tetapi kalau tanpa kita berdoa dengan Roh Kudus, tanpa ada Roh Kudus menguasai di dalam hati kita, mustahil kita mendapat berdoa di dalam bahasa roh. Dan sebelum kita pergi kepada berdoa kepada bahasa roh, kita juga harus mempunyai ataupun kita sudah menyelidiki hati kita dan sudah melalui bagaimana doa-doa yang lain. Seperti doa Hana. Doa Hana dia tidak mengeluarkan kata-kata, hanya mulutnya berkumat-kamit, hanya air mata yang keluar daripada matanya. Begitu Hana berdoa dengan bahasa air mata. Begitu juga dengan Simeon. Simeon berjumpa dengan bayi Yesus Kristus dan dia berdoa dengan penuh sukacita dan dia berkata kepada Allah Bapa di surga, Tuhan, saya siap untuk mati saat ini karena saya sudah melihat Yesus Juru Selamat.
Simeon berdoa dengan sukacita. Begitu juga dengan Raja Daud. Daud berdoa dengan tangisan. Daud berdoa dengan bahasa tangisan. Begitu juga dengan dua orang buta tadi yang mereka berseru-seru kepada Yesus. Mereka mau disembuhkan, mereka buta, mereka berteriak kepada Tuhan Yesus. Mereka berdoa dalam bahasa teriakan mereka. Haleluya. Saya ada satu kesaksian sewaktu saya mau balik dari sekolah. Itu menjadi pertanyaan saya sampai saat hari ini. Saya tidak tahu itu kenapa menjadi persoalan saya sampai ini. Tiba-tiba air mata saya keluar. Dan dalam hati saya rasanya mau katakan berdoa kepada Tuhan. Dan air mata saya sudah keluar dan saya sudah rasa di mana saya harus bersembunyi karena mau berdoa, air mata sudah keluar. Saya tidak menangis, tetapi air mata ini keluar terus. Dan akhirnya saya tidak tahu kemana saya harus pergi. Dan saya bersembunyi di bawah tangga. Dan saya terduduk di situ dan membiarkan air mata mengalir terus. Tapi yang pasti hati saya pada masa itu, Tuhan mau berbicara dengan saya. Begitu juga pada khotbah yang lepas saya bersaksi bahwa saya begitu kecewa dengan keputusan SPM saya. Dan saya telah pergi ke satu bukit dan menghadap ke Laut Cina Selatan. Dan menghadap ke matahari terbenam pada masa itu. Dan saya hanya terduduk tanpa kata-kata. Dan Tuhan berbicara saya pada masa itu, lihatlah kepada adik-adikmu. Pada masa itu Tuhan menguatkan saya, padahal waktu saya berdiam diri tanpa kata-kata, berdoa dalam bahasa tiada kata-kata. Dan setelah Tuhan berbicara bahwa lihatlah kepada adik-adikmu, di situ saya dikuatkan dan Tuhan memperlihatkan tentang masa depan dan Tuhan memperlihatkan apa yang sesuatu berlaku, maka timbul sukacita di dalam hati saya dan segala kekecewaan saya yang lepas sudah lenyap. Berdoa di dalam bahasa roh, saudara, ada 3 peringkat dan ada 3 bahagian. Yang pertama di dalam 1 Korintus 14 ayat 21 yaitu Glossolalia. Bahasa roh dalam Glossolalia ialah untuk doa pribadi kepada Tuhan. Ini hanya untuk doa bahasa roh untuk berdoa kepada Tuhan. Glossolalia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-6 itu adalah exnolaxia. Di mana kita berdoa dalam bahasa asing, di mana orang itu mengetahui apa yang kita ungkapkan. Di mana kita berdoa di dalam bahasa Jerman, kita berdoa dalam bahasa Prancis, kita boleh berdoa di dalam bahasa Mandarin ataupun dalam bahasa Tamil, itu adalah exnolaxia. Menurut dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 6. Dan 1 Korintus 14 ayat 4 sampai 5, ini adalah bahasa roh yang ketiga, yaitu exnolalia. Exnolalia maksudnya ini adalah bahasa untuk bernubuat yang perlu diterjemahkan, ataupun inilah bahasa roh di peringkat inilah engkau boleh berbicara, berkata-kata, bertanya, bersoal jawab dengan Tuhan. Jadi itu bedanya berdoa dalam Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh, dan ada juga berdoa dalam cara-cara yang lain, kan? Ayat yang 21, peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Nasihat Yudas kepada kita, peliharalah diri kita dalam kasih Allah. Maksud pelihara di sini ialah kita harus menjaga. Pelihara juga bermaksud kita harus menyelenggara.
Maksud pelihara juga kita harus kembangkan kasih karunia Allah. Kasih Allah itu. Di mana kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih Allah itu adalah kasih yang memberi hidup yang kekal. Kasih Allah itu ialah kasih yang dimana memindahkan kita daripada dunia yang gelap kepada dunia yang terang. Daripada karakter dunia ini kepada karakter Kristus. Daripada dosa kepada yang berkenan kepada Allah Bapa kita. Kasih Allah juga yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Jadi itu yang harus kita pelihara. Jadi itu yang harus kita selenggara. Jadi itu yang harus kita kembangkan. Jadi apabila Yudas menulis peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Ini bermaksud kasih Allah begitu cepat untuk berkurang dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Yesus sekali lagi. Di mana mereka kehilangan kasih yang semula. Di mana kasih mereka makin lama, makin dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, kasih mereka kepada Tuhan semakin kurang. Tetapi mari kita grace bahasa. Jangan kita seperti di Efesus, semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, kasih kita kepada Tuhan semakin berkurang. Tetapi mari kita seperti jemaat di Philadelphia, kasih kita dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari hari ke hari, sampai hari ujung hidup kita, kasih kita semakin kuat. Itulah Yudas katakan, kita harus menjaga kasih Allah dalam hidup kita. Kita harus menyelenggara, kita harus kembangkan kasih Allah di dalam hidup kita. Demikianlah apa yang ditulis oleh Yudas untuk kita, dan biarlah kita mengambil iktibar ataupun kita merumuskannya dalam kehidupan kita, saudara. Ya, haleluya. 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 Mari kita berdoa. Pertama-tama ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Yudas menulis. Karena jika sekiranya Yudas tidak menulis, kami tidak tahu ya Tuhan Yesus tentang apakah perbuatan-perbuatan orang-orang fasik yang paling keji. Dan orang-orang fasik ya Tuhan Yesus masih masih berleluasa dan masih lagi ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Malah mungkin kami sendiri ya Tuhan Yesus tidak sadar bahwa kami ini adalah orang fasik. Pada saat hari ini Tuhan, kami memohon pengampunan kepadamu. Memohon darah-Mu menyucikan kami ya Tuhan Yesus. Dan biar kami ya Tuhan Yesus saat ini datang di bawah kaki salib-Mu. Dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus yang menebus dosa kami. Menerimanya dengan segenap hati Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus, kami tidak mau dipanggil orang-orang fasik. Tetapi biarlah kami dipanggil anak-anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh menuruti perintah-Mu, yang sungguh-sungguh beribadah, yang sungguh-sungguh berdoa, yang sungguh-sungguh mencari, yang sungguh-sungguh mengasihi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan Yesus saat hari ini, supaya kami membangun iman kami di dalam iman yang murni. Dan kami selalu datang kepada-Mu Tuhan Yesus dengan doa bersama dengan Roh Kudus. Oh demikian juga kami memelihara kasih-Mu, supaya kasih-Mu itu terus berkembang dalam hati kami Tuhan. Dan pada waktu yang sama Tuhan, ada belas kasihan, perasaan kasih kami yang begitu dalam ya Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami. Untuk individu-individu yang Engkau telah letakkan beban dalam hati kami, supaya kami bekerja untuk mengambilnya, menariknya, merampasnya daripada kerajaan neraka ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami hanya berdoa, kami hanya datang dalam nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Kristus Tuhan kita, penguasa tunggal hidup kita. Mari kita katakan, amin.